warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrikatul Kamaria. Saya sebagai moderator dan juga pemateri dari kelompok 5, di mana materi yang akan kelompok 5 jelaskan mengenai pengembangan platform e-commerce B2B dengan integrasi blockchain. Di mana daftar isi atau poin-poin yang akan dijelaskan oleh kelompok kami adalah pengenalan e-commerce, pengenalan blockchain, konsep platform dan keunggulan kompetitif, arsitektur, sistem dan teknologi yang digunakan, rencana pengembangan dan timeline, fitur-fitur utama dan use case, implementasi blockchain dan manfaatnya, keamanan dan privasi data, skalabilitas dan performa sistem, model bisnis dan proyeksi finansial. Ada juga 4 poin yang diberikan, yaitu analisis risiko, proyek dan strategi mitigasi, rencana komunikasi dengan stakeholders, manajemen sumber daya dan anggaran, lesson learned, dan rekomendasi untuk proyek serupa di masa depan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5. Di mana kelompok 5 diketuai oleh Renola Bobar sekaligus pemateri kelima. Selanjutnya ada Tania Derku, pemateri pertama, Fitriani Effendi, pemateri kedua, Laode Rama, pemateri ketiga dan keempat, Hasanuddin Sukunorang, pemateri ke-6, Naufal Mustafa Mandar, pemateri ke-7, dan juga saya sendiri, Mudrikatul Kamaria, selaku pemateri ke-8. Oke, setelah memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5, di sini saya selaku moderator akan mulai memperkenalkan apa itu e-commerce dan juga blockchain. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada poin-poin yang sudah dibagikan, di sini saya akan menjelaskan slide pengenalan e-commerce. Setelah lebih dari 20 tahun berkembang pesat, internet telah berkembang pesat di dunia. Munculnya beragam bentuk bisnis baru di industri internet tidak hanya membawa kemudahan besar bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga mengubah era secara signifikan. Di antaranya, e-commerce adalah salah satu sektor terpenting dalam bisnis internet di bidang e-commerce. Tidak peduli di Tiongkok atau Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan Taipan telah lahir. E-commerce, komunikasi sosial, dan pencarian merupakan tiga bentuk bisnis paling signifikan di wilayah internet. Oleh karena itu, e-commerce itu menggambarkan proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk dalam jumlah besar, layanan atau informasi melalui jaringan komputer termaksud internet. Selanjutnya, pengenalan blockchain. Blockchain adalah tumpukan teknologi yang berdampak pada e-commerce melalui masalah teknologi, hukum, organisasi, dan kualitas, serta masalah konsumen. Konsep blockchain pertama kali dijelaskan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto yang memperkenalkan Bitcoin sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer. Selain itu, blockchain e-commerce dapat menjadi alat yang sangat ampuh bagi perusahaan yang ingin memaksimalkan platform B2B atau bisnis-to-bisnis mereka secara umum. Konsepnya adalah bahwa blockchain merupakan bentuk pelacakan yang terdistribusi dan transparan untuk setiap transaksi yang terjadi dalam siklus hidup atau keberadaan item yang dilacak. Meskipun blockchain telah dipopulerkan oleh usaha mata uang kripto seperti Bitcoin, blockchain tidak selalu melibatkan mata uang kripto. Salah satu hal tentang blockchain yang sangat ampuh adalah sifatnya yang tidak dapat diubah.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Perkenalkan, nama saya Tania Derku. Saya di sini sebagai pemateri 1. Ya teman-teman, kita masuk saja pada materi yang pertama, yaitu konsep platform dan keunggulan kompetitif. Konsep platform e-commerce dengan blockchain melibatkan penggunaan teknologi blockchain untuk memperkuat dan mengamankan transaksi dalam ekosistem e-commerce. Berikut adalah beberapa konsep dan keunggulan kompetitif yang dapat dihadirkan oleh integrasi ini. Konsep dan keunggulan kompetitif yang pertama, teman-teman, yaitu desentralisasi. Blockchain memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa memerlukan pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini mengurangi biaya dan waktu transaksi dan juga tidak ada entitas yang mengontrol seluruh platform, sehingga mengurangi risiko sentralisasi daya dan penyalahgunaan data. Konsep yang kedua ada transparansi. Semua transaksi dicatat dalam buku besar yang dapat diakses publik, sehingga meningkatkan transparansi. Konsumen dapat melacak riwayat produk, memastikan keasliannya, dan memeriksa ketidakberesan. Yang ketiga ada keamanan. Teknologi blockchain menggunakan kriptografi untuk mengamankan data dan transaksi, sehingga ini membuatnya lebih sulit bagi peretas untuk mengubah atau mencuri informasi. Yang keempat ada smart contracts. Kontrak pintar adalah perjanjian yang dieksekusi sendiri dengan ketentuan yang ditulis langsung ke dalam kode. Mereka secara otomatis mengeksekusi dan menegangkan ketentuan perjanjian tanpa memerlukan intervensi manusia, sehingga mengurangi risiko penipuan. Yang kelima ada tokenisasi. Platform dapat menerbitkan token digital yang mewakili kepemilikan atau hak tertentu, sehingga token ini dapat diperdagangkan atau digunakan dalam ekosistem platform. Dan pada slide yang berikut ini teman-teman bisa lihat ada beberapa keunggulan kompetitif. Keunggulan yang pertama yaitu biaya lebih rendah. Maksud dari biaya lebih rendah yaitu dengan mengurangi atau menghilangkan perantara sehingga biaya transaksi dapat ditekan, dan ini menguntungkan baik penjual maupun pembeli. Yang kedua, kepercayaan dan reputasi. Blockchain meningkatkan kepercayaan dengan menyediakan riwayat transaksi yang tidak dapat diubah, sehingga penjual yang memiliki reputasi baik dapat lebih mudah untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan baru. Keunggulan yang ketiga ada kecepatan transaksi. Kecepatan transaksi dapat diproses lebih cepat karena tidak memerlukan verifikasi dari pihak ketiga, sehingga ini mempercepat proses pembelian dan penjualan. Yang keempat ada akses global. Blockchain memungkinkan transaksi lintas batas dengan lebih mudah dan murah, sehingga ini membuka pasar global untuk penjual dan pembeli. Yang kelima ada fleksibilitas dan inovasi. Penggunaan kontrak pintar dan tokenisasi membuka berbagai kemungkinan baru untuk model bisnis dan layanan, misalnya program loyalitas berbasis token atau sistem otomatis. Yang keenam ada keamanan data. Dengan menyimpan data transaksi di blockchain, teman-teman, kita dapat mengurangi risiko kebocoran data atau pencurian informasi pribadi dapat dikurangi, sehingga ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Yang ketujuh ada penghapusan penipuan. Blockchain menyediakan jejak audit yang jelas dan tidak dapat diubah, sehingga membuatnya lebih sulit bagi penipu untuk berhasil dalam skema mereka. Ya, terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Di sini saya Fitriani Effendi dari kelas TI 6A akan membahas materi kedua saya, yaitu mengenai arsitektur sistem dan teknologi yang digunakan dalam e-commerce dengan blockchain. Yang pertama, layer aplikasi. Layer aplikasi terbagi menjadi 4, yaitu user interface, kemudian ada user management, dan yang ketiga ada product management, dan keempat ada order management. User interface atau UI adalah antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk pembelian dan penjualan. Ini dapat berupa aplikasi web atau aplikasi seluler. Kemudian untuk yang kedua, user management, yaitu sistem manajemen pengguna untuk registrasi, login, dan profil pengguna.
Yang ketiga ada produk manajemen, yaitu modul untuk penjualan pengelola produk, termasuk penambahan, penghapusan, dan pengeluaran produk. Dan yang keempat, order manajemen. Order manajemen yaitu sistem untuk pengelola pesanan, pembayaran, pengiriman, dan pelacakan pesanan. Kemudian yang kedua yaitu layer middleware. Layer middleware terbagi menjadi dua, yaitu ada API Gateway dan Smart Contracts. API Gateway yaitu mengatur lalu lintas data antara front end dan back end serta menghubungkan berbagai layanan dan aplikasi. Kemudian yang kedua itu Smart Contracts, yaitu program yang berjalan di blockchain untuk mengeksekusi perjanjian otomatis seperti transaksi, manajemen inventaris, dan program loyalitas. Yang ketiga yaitu layer blockchain. Layer blockchain terbagi menjadi tiga, yaitu blockchain platform, kemudian ada node management, dan yang ketiga ada consensus mechanism. Yang ketiga itu consensus mechanism, yaitu yang pertama blockchain platform, yaitu yang digunakan biasa berupa Ethereum, kemudian yaitu Hyperledger dan atau platform blockchain lainnya. Yang kedua itu node management, yaitu pengelola node-node yang berpartisipasi dalam jaringan blockchain. Yang ketiga ada konsensus mekanis, yaitu mekanisme konsensus seperti proof of work, kemudian ada proof of stake atau lainnya untuk memverifikasi dan menyetujui transaksi. Yang keempat, layer database. Layer database terbagi juga menjadi dua, yaitu ada blockchain ledger dan off-chain strong. Yang pertama blockchain ledger, yaitu buku besar digital yang menyimpan semua transaksi secara tersentralisasi. Dan yang kedua itu off-chain strong, yaitu penyimpanan data yang tidak efisien untuk disimpan di blockchain seperti gambar produk di sistem penyimpanan terpisah seperti IPFS atau database tradisional seperti SQL. Dan yang terakhir layer instruktur. Layer ini terbagi menjadi dua, yaitu ada cloud service dan distribute network. Cloud service yaitu layanan cloud untuk skalabilitas dan ketersediaan tinggi seperti AWS, Google Cloud atau Microsoft Azure. Dan yang terakhir distribute network, yaitu jaringan terdistribusi untuk mengurangi titik kegagalan tunggal dan meningkatkan keamanan dan kecepatan. Kemudian teknologi yang digunakan, ada banyak teknologi yang digunakan. Yang kami bahas hanya teknologi blockchain, yaitu blockchain teknologi terdiri menjadi tiga bagian, yaitu ada Ethereum, kemudian ada Hyperledger Fabric, dan yang ketiga ada Polkadot, Solana, Binance Smart Chain. Ethereum yaitu platform blockchain yang mendukung smart contracts dan di APPS. Kemudian Hyperledger Fabric yaitu platform blockchain yang diizinkan dengan arsitektur modular untuk aplikasi enterprise. Dan yang ketiga Polkadot Solana yaitu alternatif blockchain yang juga dapat digunakan berdasarkan kebutuhan spesifik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dawi Rama. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Mengembangkan platform e-commerce dengan integrasi blockchain adalah sebuah proyek yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi teman-teman, di sini ada rencana proyek dan timeline yang memiliki beberapa fase. Fase yang pertama, perencanaan dan konseptualisasi 1-2 bulan. Pada fase ini, pengembang akan mulai mengidentifikasi kebutuhan bisnis, menentukan ruang lingkup proyek, dan merumuskan strategi pengembangan, serta rencana proyek yang detail. Fase yang kedua, desain sistem 1-2 bulan. Pada fase ini, pengembang akan mulai merancang arsitektur teknik, model data, dan antarmuka pengguna, serta mendokumentasikan desain sistem dan spesifikasi teknis. Kemudian fase ketiga, pengembangan dan integrasi 4-6 bulan. Pada fase ini, pengembang akan mengembangkan backend dan front-end-nya, mengintegrasi sistem dengan blockchain, dan melakukan pengujian unit awal untuk memastikan fungsional dasar berjalan dengan baik. Fase keempat, pengujian dan validasi 2-3 bulan. Pada fase ini, pengembang akan melakukan pengujian menyeluruh terhadap fungsional, keamanan, dan kinerja sistem, serta mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memastikan kepatuhan
terhadap spesifikasinya. Dan fase yang terakhir, peluncuran dan pemeliharaan 1-2 bulan. Pada fase ini, memang akan meluncurkan platform pada pengguna, memberikan pelatihan dan dukungan, serta melakukan pemeliharaan berkelanjutan dan interaksi berdasarkan umpan balik pengguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur utama pada e-commerce B2B yang terintegrasi pada blockchain dan use case-nya. Fitur yang pertama, pendaftaran dan autentikasi pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna atau pembeli untuk mendaftar dan membuat akun di platform. Proses autentikasi menggunakan teknologi multifaktor untuk memastikan keamanan akun pengguna. Verifikasi identitas dilakukan melalui prosedur KYC, Know Your Customer, untuk mencegah aktivasi penipuan dan memastikan keaslian pengguna. Yang kedua, manajemen produk dan katalog. Pemasok dapat menambah, mengedit, atau menghapus produk di katalog mereka. Proses ini diatur dalam berbagai kategori dan subkategori untuk memudahkan pencarian. Fitur ini memastikan semua informasi produk terintegrasi dalam sistem dan dapat diakses secara real time oleh pembeli. Fitur yang ketiga yaitu proses pemesanan dan pembayaran. Pada fitur ini, pembeli dapat menambahkan produk kiranya belanja dan melakukan checkout. Pembayaran dilakukan melalui mata uang kripto dengan menggunakan teknologi blockchain. Transaksi difasilitasi oleh kontrak pintar yang mengamankan proses pembayaran serta pengiriman barang, memastikan transparansi dan keamanan transaksi. Fitur yang keempat, manajemen pesanan dan pengiriman. Fitur ini memungkinkan pembeli untuk melacak status pemesanan mereka secara real time dari saat pemesanan hingga pengiriman. Sistem memberikan notifikasi otomatis tentang pembaruan status pesan melalui email atau aplikasi, serta integrasi dengan layanan pengirim untuk pembaruan status pengirim secara otomatis. Yang kelima, fitur manajemen pengguna dan peran. Fitur ini memungkinkan admin memiliki akses untuk mengelola pengguna dan peran mereka di platform. Ini termasuk menambah, mengedit dan menghapus pengguna, serta mengatur izin dan peran seperti admin, pemasok, produk, dan pembeli untuk memastikan setiap pengguna memiliki akses yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Dan fitur yang keenam yaitu platform laporan. Pada fitur ini, platform menyediakan fitur laporan dan analitik yang memungkinkan admin dan pemilik bisnis untuk menghasilkan laporan penjual, analitik pembeli, dan audit trail dari semua transaksi yang dicatat di blockchain. Laporan ini membantu dalam analisis bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Dan fitur yang terakhir yaitu keamanan dan kepatuhan. Semua data dan transaksi dienkripsi untuk menjaga kerahasiaan dan integrasi informasi. Platform memenuhi standar KYC, Know Your Customer, dan AML (Anti-Money Laundering) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Teknologi blockchain memberikan lapisan keamanan tambahan dengan mencatat setiap transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah, memudah audit dan pelacakan. Dengan integrasi blockchain, fitur-fitur ini meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisien operasional dalam platform e-commerce business to business. Selanjutnya, use case pada platform e-commerce. Di sini memiliki dua aktor yaitu pembeli dan admin. Di sini pembeli apabila tidak memiliki akun pada platform maka harus melakukan pendaftaran, kemudian login. Setelah login, pembeli dapat mencari barang dan membeli barang. Pada menu login, di sini admin juga dapat mengakses yang bertujuan untuk melihat aktivitas login, dan juga admin dapat melakukan pengelolaan produk agar produk selalu update dan akurat. Selanjutnya, admin juga memiliki fitur pengelola laporan. Pada pengelola laporan ini, admin dapat melihat laporan-laporan apa saja yang diberikan pada pembeli. Selanjutnya, para pembeli dapat melakukan pembayaran dan pelacakan barang. Di sini, admin juga dapat melakukan tinjau pada pembayaran agar transaksi berjalan dengan lancar. Iya, perkenalkan, nama saya Reno Lobubar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi blockchain dan manfaatnya. Implementasi blockchain dalam platform e-commerce ini dia menawarkan beberapa manfaat yang signifikan yang dapat meningkatkan keamanan, transparansi, efisiensi, dan kepercayaan dalam bertransaksi online. Nah, di sini ada beberapa contoh implementasi blockchain dalam e-commerce. Contoh yang pertama ada pembayaran dengan cryptocurrency. Ini dia memungkinkan pengguna
untuk melakukan pembayaran menggunakan cryptocurrency. Nah, contoh dari cryptocurrency ini seperti Bitcoin atau Ethereum. Lalu dia menghindari ketergantungan pada sistem perbankan tradisional. Contoh yang kedua ada pelacakan produk rantai pasok. Ini dia memanfaatkan blockchain untuk melacak asal-usul dan perjalanan suatu produk dari produsen hingga konsumen, serta menjamin keaslian dan kualitas produk. Contoh yang ketiga ada smart contracts untuk pengiriman dan pembayaran. Ini dia menggunakan smart contracts untuk mengotomatisasi proses pembayaran dan pengiriman, serta memastikan bahwa barang yang dikirim serta pembayaran berhasil dieksekusi. Dan yang terakhir ada pasar desentralisasi. Ini dia membangun marketplace desentralisasi di mana transaksi antara penjual dan pembeli itu terjadi secara langsung, dan menggunakan smart contracts untuk memfasilitasi transaksi dan menjamin keamanan. Jadi pada juga teman-teman, untuk integrasi blockchain dalam platform e-commerce ini bukan hanya tentang menerapkan teknologi baru, tetapi juga tentang mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. Kita berpindah ke manfaat integrasi blockchain dalam e-commerce. Jadi di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu ada keamanan transaksi yang tinggi. Yang kedua ada transparansi dan auditabilitas. Yang ketiga ada pengurangan biaya transaksi. Yang keempat ada otomatisasi proses bisnis. Yang kelima ada peningkatan kepercayaan pelanggan. Yang keenam ada pengembangan marketplace desentralisasi. Yang ketujuh ada pengolahan identitas dan verifikasi. Dan yang terakhir ada inovasi produk dan pelayanan. Nah, untuk manfaat yang pertama ada keamanan transaksi yang tinggi. Nah, manfaatnya itu dia mengurangi risiko kecurangan dan manipulasi transaksi, karena setiap transaksi itu terekam dan tidak dapat diubah. Untuk contoh yang kedua ada transparansi dan auditabilitas. Untuk manfaat transparansi dan auditabilitas. Manfaatnya itu dia meningkatkan kepercayaan antar penjual dan pembeli dengan memungkinkan mereka untuk memverifikasi sejarah transaksi dan keaslian produk. Yang ketiga ada pengurangan biaya transaksi. Nah, manfaatnya itu dia mengurangi biaya administrasi, komisi transaksi, dan biaya operasional lainnya yang terkait dengan penyelesaian transaksi. Yang keempat ada otomatisasi proses bisnis. Manfaatnya itu dia meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu penyelesaian transaksi dan membebaskan sumber daya manusia untuk fokus pada aktivitas bisnis yang lebih strategis. Yang kelima ada peningkatan kepercayaan pelanggan. Manfaatnya yaitu mengurangi kekhawatiran pelanggan terkait dengan keaslian produk, keamanan transaksi, dan privasi data mereka. Yang keenam ada pengembangan marketplace desentralisasi. Manfaatnya yaitu mengurangi biaya dan ketergantungan pada entitas tengah, serta memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna dalam transaksi mereka. Yang ketujuh ada pengolahan identitas dan verifikasi. Manfaatnya yaitu mencegah penipuan identitas dan memastikan kepatuhan dengan regulasi KYC atau Know Your Customer dan AML atau Anti Money Laundering. Dan yang terakhir ada inovasi produk dan layanan. Manfaatnya itu dia mendorong inovasi di dalam platform e-commerce dengan memanfaatkan potensi teknologi blockchain untuk menciptakan nilai tambah bagi pengguna. Ya, sekian dari saya tentang contoh implementasi blockchain dan juga manfaatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya atas nama Azrul Zukonara. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya. Slide tentang yang saya bawakan ini yaitu keamanan dan privasi data. Privasi dan keamanan dianggap sebagai fitur utama dari sistem e-commerce. Tingkat kepercayaan pengguna pada aplikasi berbasis web sangat bergantung pada fitur keamanan yang ada. Skema penipuan yang mencuri informasi pribadi dan rahasia, misalnya situs web phishing, merugikan perusahaan e-commerce secara keseluruhan. Pada slide ini ada 4 poin dan saya akan menjelaskan satu persatu. Dari poin pertama ada keamanan data. Pada keamanan data ini ada 3 poin. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi merupakan blockchain menyimpan data secara terdesentralisasi, sehingga tidak ada satu titik kegagalan. Ini membuat data lebih sulit untuk diretas. Poin kedua, ada juga enkripsi. Data yang disimpan dalam blockchain dienkripsi sehingga hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang dapat mengakses informasi tersebut.
Poin ketiga ada imutabilitas. Data yang ditulis ke blockchain tidak dapat diubah atau dihapus. Ini mencegah manipulasi data yang disengaja atau tidak disengaja. Yang kedua ada privasi data. Pada privasi data ini ada 2 poin. Yang pertama, identitas pseudonym. Identitas pseudonym adalah pengguna dalam sistem blockchain seringkali menggunakan alamat pseudonym yang membantu menjaga privasi identitas mereka. Poin kedua yaitu kontrol akses. Pengguna dapat mengontrol siapa yang dapat mengakses data mereka melalui kunci privat. Hanya pihak yang diberi izin yang dapat melihat atau mengubah data tertentu. Yang ketiga, kepercayaan dan transparansi. Pada kepercayaan dan transparansi terdapat 2 poin juga. Yang pertama, smart contracts. Smart contracts merupakan kontrak pintar yang memungkinkan otomatisasi transaksi berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Ini mengurangi kebutuhan akan perantara dan meningkatkan kepercayaan antar pihak. Poin kedua ada auditabilitas, yaitu semua transaksi dalam blockchain dicatat secara transparan dan dapat diaudit kapan saja, yang meningkatkan transparansi dan kepercayaan antar pelaku bisnis. Yang terakhir atau yang keempat, pencegahan penipuan. Pada poin terakhir ini, pada pencegahan penipuan ini terdapat 5 poin. Yang pertama, verifikasi identitas. Verifikasi identitas blockchain dapat digunakan untuk verifikasi identitas yang kuat, sehingga mengurangi risiko penipuan identitas. Yang kedua, pelacakan produk. Dalam rantai pasokan, blockchain memungkinkan pelacakan produk dari sumber ke tujuan akhir, mengurangi risiko pemalsuan produk, implementasi dalam e-commerce B2B. Poin ketiga yaitu manajemen rantai pasokan. Menggunakan blockchain untuk melacak produk, memvalidasi keaslian dan memastikan integritas data sepanjang rantai pasokan. Poin keempat yaitu pembayaran dan transaksi. Menggunakan smart contracts untuk memfasilitasi pembayaran dan transaksi yang aman dan transparan. Poin kelima yaitu manajemen aset digital, mengelola hak kepemilikan dan lisensi digital dengan lebih efisien dan aman. Jadi, pada integritas blockchain dalam e-commerce B2B menawarkan peningkatan signifikan dalam keamanan dan privasi data, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan efisiensi dalam ekosistem bisnis. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang keamanan dan privasi data. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang rencana skalabilitas dan performa sistem. Rencana skalabilitas dan performa sistem dalam platform e-commerce dengan integrasi blockchain sangat penting untuk memastikan bahwa platform dapat mengatasi pertumbuhan pengguna, volume transaksi, dan kompleksitas operasional. Berikut contoh rencana skalabilitas dan performa. Fase 1. Desain dan pengembangan. Pilih teknologi blockchain yang sesuai dengan kebutuhan skalabilitas dan desain arsitektur yang mendukung pertumbuhan. Buat model basis data dan scalable dan siap untuk replikasi. Fase 2. Implementasi. Uji performa sistem dengan beban yang semakin meningkat secara bertahap dan sesuaikan desain basis data dan infrastruktur jika diperlukan. Fase 3. Peluncuran dan pemantauan. Implementasikan sistem pemantauan yang kuat untuk memantau kesehatan sistem secara real-time. Siapkan tim untuk merespons masalah performa yang mungkin muncul. Berikut adalah beberapa poin yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan skalabilitas dan performa sistem. 1. Desain arsitektur yang scalable. Pemilihan blockchain yang sesuai. Pilih blockchain yang mendukung skalabilitas horizontal seperti Ethereum dengan konsep shard atau Solana dengan pendekatan proof of history yang dapat memproses lebih banyak transaksi secara paralel. Komponen infrastruktur. Pastikan infrastruktur platform, server, database, jaringan dapat ditingkatkan secara horizontal dengan mudah untuk menangani lonjakan lalu lintas. 2. Pengelolaan database. Desain basis data yang efisien. Gunakan basis data yang dapat diubah secara vertikal dan horizontal untuk mendukung penyimpanan dan pencarian data yang cepat.
replication dan partitioning. Implementasikan replikasi data dan partisi basis data untuk mendukung distribusi beban kerja dan mengoptimalkan kinerja. 3. Optimasi kode dan proses. Optimasi kode smart contract. Pastikan smart contract dirancang dengan baik untuk meminimalkan penggunaan gas dan waktu eksekusi, sehingga mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi. Caching dan memori. Gunakan teknik caching untuk menyimpan data yang sering diakses dalam memori, mengurangi waktu respon sistem. 4. Pengujian skalabilitas dan kinerja. Pengujian beban. Lakukan pengujian beban untuk mengidentifikasi batas maksimum dari platform, termasuk jumlah pengguna simultan, volume transaksi, dan waktu respon sistem. Pengujian stres. Uji kemampuan platform dalam mengatasi beban yang berat dan lonjakan lalu lintas, seperti saat ada penjualan besar atau kampanye promosi. 5. Pemantauan dan pemeliharaan. Pemantauan real time. Implementasikan sistem pemantauan real time untuk memonitor kesehatan sistem, kinerja jaringan, dan penggunaan sumber daya. Pemeliharaan rutin. Lakukan pemeliharaan rutin termasuk peningkatan perangkat lunak, patch keamanan, dan optimasi performa untuk memastikan platform beroperasi pada tingkat optimal. Selanjutnya, saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Oke baik, terima kasih buat pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan model bisnis dan proyeksi finansial. Model bisnis dan proyeksi finansial dalam platform e-commerce dengan integrasi blockchain membutuhkan pendekatan yang matang untuk mengidentifikasi sumber pendapatan, biaya operasional, dan potensi pendapatan jangka panjang. Di sini ada dua langkah-langkah. Yang pertama ada model bisnis dan yang kedua proyeksi finansial. Di dalam model bisnis terdapat yang pertama value proposition atau proporsi nilai, dan yang kedua ada key activity atau kegiatan utama, dan yang ketiga ada key result atau sumber kunci, dan yang keempat ada customer segment atau segmen pelanggan, dan yang kelima ada channels atau saluran, dan yang keenam ada revenue stream atau aliran pendapatan. Sedangkan untuk proyeksi finansial, yang pertama ada pendapatan, dan yang kedua ada biaya, yang ketiga ada proyeksi laba rugi, yang keempat ada analis break even point atau titik impas, yang kelima ada proyeksi pertumbuhan. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih pada proyeksi finansial. Di dalam proyeksi finansial itu, yang pertama kita akan menjelaskan pendapatan. Di dalam pendapatan ada proyeksi pengguna dan transaksi, di mana diperkirakan jumlah pengguna yang akan mendaftar dan frekuensi transaksi. Yang selanjutnya ada tarif biaya, komisi per transaksi dan biaya langganan. Untuk yang ketiga sumber pendapatan lainnya, iklan, sponsorship, dan penjualan data. Untuk yang kedua biaya. Di dalam biaya itu terdapat pengembangan dan pemeliharaan platform, biaya pengembangan, server, dan lisensi teknologi. Yang kedua ada pemasaran dan penjualan, anggaran untuk kampanye pemasaran dan gaji tim penjual. Yang ketiga operasional, gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya ada legal dan kepatuhan, biaya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga proyeksi laba rugi. Di dalam proyeksi laba rugi itu ada juga beberapa. Untuk yang pertama perkiraan pendapatan bulanan atau tahunan, pengurangan biaya tetap dan variabel. Yang ketiga estimasi laba kotor dan bersih. Keempat ada pendapatan masuk, kapan dan berapa banyak uang yang diharapkan masuk. Selanjutnya ada pengeluaran, waktu dan jumlah pengeluaran. Selanjutnya pada bagian analisis break even point itu menghitung titik impas, kapan pendapatan akan menutupi semua biaya operasional. Selanjutnya yang terakhir yang keenam proyeksi pertumbuhan, di mana ekspektasi pertumbuhan pengguna dan pendapatan berdasarkan tren pasar dan strategi ekspansi. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya tentang analisis risiko proyek dan strategi mitigasi. E-commerce B2B dengan integrasi blockchain menawarkan banyak manfaat seperti peningkatan keamanan, transparansi, dan efisien. Namun, terdapat pula beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan dan diatasi agar proyek dapat berjalan dengan sukses. Di sini saya akan menjelaskan apa itu risiko proyek dan juga strategi mitigasi. Jadi, risiko proyek adalah beberapa risiko utama yang terkait dengan proyek e-commerce B2B dengan integrasi blockchain. Yang pertama itu ada teknologi baru dan belum teruji.
Jadi teknologi baru dan belum teruji itu adalah teknologi blockchain yang masih tergolong baru dan belum banyak diadopsi dalam skala luas. Hal ini dapat menimbulkan risiko teknis dan keamanan yang signifikan. Untuk yang kedua, kurangnya interoperabilitas. Platform blockchain yang berbeda seringkali tidak kompatibel satu sama lain. Hal ini dapat menyulitkan untuk mengintegrasikan e-commerce B2B dengan berbagai platform blockchain. Untuk selanjutnya, kurangnya adopsi. Agar e-commerce B2B dengan integrasi blockchain dapat sukses, diperlukan adopsi yang luas dari para pemangku kepentingan, termasuk bisnis, pelanggan, dan juga regulator. Untuk yang keempat, biaya tinggi. Implementasi dan pemeliharaan platform e-commerce B2B dengan integrasi blockchain dapat tergolong mahal. Selanjutnya yang terakhir, peraturan. Regulasi terkait blockchain masih berkembang di banyak negara. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kepatuhan. Selanjutnya kita masuk pada strategi mitigasi. Jadi strategi mitigasi itu merupakan beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi risiko proyek e-commerce B2B dengan integrasi blockchain. Untuk yang pertama itu melakukan uji coba yang menyeluruh. Jadi sebelum melakukan proyek secara luas, penting untuk melakukan uji coba yang menyeluruh untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah teknis dan keamanan. Untuk yang kedua, menggunakan platform blockchain yang interoperable. Sebisa mungkin, pilihlah platform blockchain yang interoperable dengan platform lain untuk memudahkan integrasi. Untuk yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan edukasi. Pentingnya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang manfaat e-commerce B2B dengan integrasi blockchain kepada para pemangku kepentingan. Untuk yang keempat, mencari pendanaan yang memadai. Jadi kita harus pastikan proyek memiliki pendanaan yang memadai untuk menutupi biaya implementasi dan pemeliharaan platform. Untuk yang terakhir, memahami dan mematuhi peraturan. Jadi kita harus memahami dan mematuhi peraturan terkait blockchain yang berlaku di negara tempat proyek itu akan diluncurkan. Oke, mungkin itu saja. Tapi sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan dari analisis risiko proyek dan strategi mitigasi, di mana e-commerce B2B dengan integrasi blockchain memiliki potensi untuk merevolusi cara bisnis melakukan transaksi. Namun, penting untuk mempertimbangkan dan mengatasi risiko proyek yang terkait dengan teknologi baru. Dengan menerapkan strategi mitigasi yang tepat, risiko dapat dikurangi dan peluang keberhasilan proyek dapat ditingkatkan. Oke, baik teman-teman, untuk slide selanjutnya ada rencana komunikasi dengan stakeholders. Rencana komunikasi dengan para stakeholders dalam e-commerce B2B atau business to business dengan integrasi blockchain sangat penting untuk memastikan semua pihak terlibat dapat berkolaborasi secara efektif dan efisien. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita pertimbangkan untuk menyusun rencana tersebut. Untuk yang pertama, identifikasi stakeholders utama. Tentukan siapa saja stakeholders pertama dalam e-commerce B2B untuk dapat meliputi vendor, konsumen, partner logistik, penyedia layanan, teknologi, dan regulator. Untuk yang kedua, tujuan komunikasi. Tentukan tujuan dari komunikasi dengan masing-masing stakeholders, misalnya untuk membangun kepercayaan, meningkatkan efisien operasional, atau memastikan kepatuhan terhadap regulasi blockchain. Untuk yang ketiga, pesan yang dikomunikasikan. Klarifikasi pesan-pesan utama yang ingin disampaikan kepada setiap stakeholders, misalnya keuntungan dari integrasi blockchain seperti transparansi yang lebih besar, keamanan data yang ditingkatkan, atau efisien biaya. Yang keempat, platform komunikasi. Tentukan platform komunikasi yang paling sesuai dengan setiap stakeholders, misalnya untuk vendor dan partner bisa menggunakan platform kolaborasi seperti Slack dan Microsoft Teams. Untuk konsumen mungkin melalui email atau media sosial. Selanjutnya kelima, jadwal komunikasi. Buat jadwal komunikasi yang jelas termasuk frekuensi dan waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan setiap stakeholders. Pastikan komunikasi teratur untuk menjaga hubungan yang baik. Selanjutnya yang keenam, metrik dan evaluasi. Di mana kita harus tentukan matriks untuk mengevaluasi keberhasilan komunikasi, misalnya tingkat respon terhadap pemberitahuan update blockchain,
untuk tingkat keperluan vendor terhadap integrasi blockchain. Selanjutnya yang ketujuh, edukasi stakeholders. Sediakan pelatihan atau sesi edukasi kepada para stakeholders yang mungkin perlu pemahaman tambahan tentang blockchain dan dapatkan pada e-commerce B2B. Untuk yang ke-8, responsibilitas dan delegasi. Tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk dapat berkomunikasi dengan setiap stakeholders yang dapat dipastikan bahwa setiap pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proses komunikasi. Untuk bagian terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan. Lalu lakukan evaluasi berkala terhadap rencana komunikasi dan sesuaikan jika diperlukan berdasarkan umpan balik dari stakeholders dan pengembangan dalam teknologi blockchain atau kebutuhan bisnis. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya atas nama Hasan Yusuf Nura akan menjelaskan manajemen sumber daya dan anggaran. Manajemen sumber daya dan anggaran dalam e-commerce B2B dengan integrasi blockchain adalah topik yang kompleks dan berkembang pesat. Ada banyak manfaat potensial dan menggunakan blockchain untuk mengelola sumber daya dan anggaran dalam e-commerce B2B termasuk 1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Blockchain dapat digunakan untuk melacak pergerakan sumber daya dan anggaran secara real time yang dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasukan B2B. 2. Peningkatan efisiensi. Dalam blockchain dapat digunakan untuk mengotomatiskan banyak proses manajemen sumber daya dan anggaran yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu dan uang. Ketiga, meningkatkan keamanan blockchain adalah teknologi yang sangat aman yang dapat membantu melindungi sumber daya dan anggaran dari penipuan dan pencurian. Namun, ada juga beberapa tantangan yang terkait dengan penggunaan blockchain untuk mengelola sumber daya dan anggaran dalam e-commerce B2B termasuk 1. Kompleksitas blockchain adalah teknologi yang kompleks yang dapat membuatnya sulit untuk dipahami dan diterapkan oleh bisnis. Kedua, biaya blockchain dapat mahal untuk diterapkan dan dipelihara. 3. Skalabilitas blockchain adalah teknologi yang masih berkembang dan belum terbukti dapat diukur untuk memenuhi kebutuhan bisnis B2B yang besar. Meskipun ada beberapa tantangan yang terkait dengan penggunaan blockchain untuk mengelola sumber daya dan anggaran dalam e-commerce B2B, manfaat potensialnya signifikan. Bisnis yang mempertimbangkan untuk menggunakan blockchain untuk mengelola sumber daya dan anggaran harus dengan cermat mempertimbangkan manfaat dan tantangannya sebelum membuat keputusan. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lesson learned dan rekomendasi untuk proyek serupa di masa depan. Lesson learned atau pelajaran yang dapat dipelajari pada e-commerce B2B adalah: pertama, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan target. 2. Penting untuk memilih teknologi yang tepat. 3. Penting untuk membangun tim yang kuat. 4. Penting untuk memiliki strategi pemasaran yang efektif. 5. Penting untuk membangun komunitas yang kuat. Dan yang terakhir, penting untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, proyek serupa di masa depan. Yang pertama, melakukan penelitian pasar yang intensif. 2. Memiliki teknologi yang terbukti. 3. Membangun tim yang beragam. 4. Mengembangkan strategi pemasaran yang komprehensif. 5. Membangun komunitas dari awal. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan sejak awal. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi kita, yaitu pengembangan e-commerce B2B dengan integrasi blockchain, di mana integrasi blockchain dalam e-commerce B2B menawarkan potensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan. Namun, tantangan seperti skalabilitas, regulasi, adopsi teknologi, dan keamanan data perlu diatasi untuk mencapai manfaat maksimal. Implementasi yang sukses akan membutuhkan kolaborasi antara pemangku kepentingan, inovasi teknologi, dan penyesuaian regulasi yang memadai. Ya baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara penanya Anastasia Pia dari kelompok 10. Untuk pertanyaannya yaitu, bagaimana integrasi blockchain dapat meningkatkan keamanan transaksi dan mengoptimalkan manajemen rantai pasok dalam e-commerce B2B. Nah, jadi integrasi blockchain dalam e-commerce B2B ini dia meningkatkan keamanan transaksi
dengan data yang tidak dapat diubah dan enkripsi, serta mengoptimalkan manajemen rantai pasok melalui pelacakan real-time dan otomatisasi dengan smart contracts. Ini semua memperkuat keamanan dan efisiensi dalam operasi bisnis. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Berlinda Ohoilejaan, kelompok 6. Di mana pertanyaannya, apa saja manfaat dan tantangan potensial dari mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam platform e-commerce B2B bisnis atau bisnis-bisnis. Jadi, jawaban kelompok kami, integrasi blockchain dalam platform e-commerce B2B memberikan keamanan transaksi yang tinggi, transparansi rantai pasok, efisiensi operasional melalui smart contract, dan meningkatkan kepercayaan dengan verifikasi identitas digital. Tantangan tersebut termasuk biaya implementasi awal, skalabilitas, interoperabilitas dengan infrastruktur yang ada, kepatuhan regulasi, dan pendidikan pengguna tentang teknologi blockchain. Ya baik, mungkin itu saja. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Salmila Saniapon dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, bagaimana platform e-commerce meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi bagi pengguna B2B? Jawabannya, platform e-commerce meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi B2B dengan mengotomatiskan proses pembelian dan penjualan, memberikan transparansi dan keamanan melalui blockchain, memudahkan manajemen inventory dan katalog produk, menyediakan laporan real-time untuk mengambil keputusan yang lebih baik, serta menyediakan fitur pencarian dan pemesanan produk yang sangat mudah. Semua ini membuat transaksi bisnis to bisnis lebih cepat, aman, dan efisien. Oke, baik teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih buat para pemateri-pemateri yang telah menyampaikan hasil presentasi dengan cukup baik, dan juga terima kasih buat para penanya dari kelompok lain yang sudah bertanya dengan cukup bagus. Mungkin itu saja yang bisa dapat kelompok 5 sampaikan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.